Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Irawan, jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Aditama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan seminar proposal yang sudah saya susun dengan judul Optimasi Penggunaan Listrik dan Pemakaian Thermal Energy Storage pada Sistem Pendingin dengan mempertimbangkan WBP dan LWBP di Pusat Perbelanjaan Royal Plaza Surabaya. Blog Research Gap. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil judul tersebut. Jurnal-jurnal yang saya ambil yaitu yang pertama dengan judul jurnal Pemakaian Thermal Storage pada Sistem Pengkondisan Udara pada tahun 2010. Lalu jurnal kedua Analisa Sistem Otomasi pada Gedung Wisma BCA Pondok Indah. Lalu jurnal ketiga Optimasi Penggunaan Listrik Sistem Pendingin Gedung Komersil di Indonesia menggunakan Thermal Energy Storage pada tahun 2015, hingga menghasilkan judul Optimasi Penggunaan Listrik dan Pemakaian Thermal Energy Storage pada Sistem Pendingin dengan mempertimbangkan WBP dan LWBP di Pusat Perbelanjaan Royal Plaza Surabaya. Blok struktur latar belakang. Di sini ada 4 poin hingga terbentuknya latar belakang. Yang pertama yaitu nilai daya sistem pendingin atau water chiller pada Pusat Perbelanjaan Royal Plaza mencapai 4008 kW. Yang kedua, persentase daya pada sistem pendingin sangat dominan, yaitu mencapai 59% dari total keseluruhan dan berpotensi memakan biaya listrik paling banyak. Saat ini total keseluruhan daya mencapai 6860 kW. Yang terakhir, upaya dengan menambahkan thermal energy storage diupayakan bisa mengurangi kinerja water chiller dan mengurangi biaya listrik per tahunnya pada saat luar waktu beban puncak. Jadi intinya di sini saya ingin di tempat saya bekerja yaitu Royal Plaza Surabaya mencoba meneliti penggunaan pendinginan yang ingin saya biaya direndahkan dengan cara mengoptimalkan kinerja pada saat luar waktu beban puncak, yaitu antara pukul 22 sampai pukul 5 sore. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai kapasitas chiller dan tes tank pada gedung tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh biaya energi listrik sektor pendinginan pada gedung tersebut dengan mempertimbangkan metode penggunaan thermal energy storage dan tidak menggunakan thermal energy storage. Manfaat penelitian. Manfaat yang didapat yakni akan diperoleh nilai kapasitas chiller dan tes tank yang optimal untuk memenuhi kebutuhan beban pendinginan serta mampu mendapatkan biaya penghematan listrik dan return on investment yang optimal. Lanjut, batasan penelitian. Batasan penelitian yang pertama yaitu gedung komersil yang digunakan yaitu Mall Internasional Royal Plaza Surabaya. Yang kedua, tidak mempertimbangkan pengaruh lingkungan pada proses pendinginan. Yang ketiga, standar perhitungan menganut standar Green Building Counting Indonesia, Standar Nasional Indonesia, dan ASRAE. Metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart metode pengerjaan penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Tahapan ini mempelajari berbagai materi tentang judul penelitian yang didapat dari jurnal, buku, paper, website yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Lalu setelah mendapatkan referensi-referensi, yang kedua yaitu pengumpulan data. Di sini pengumpulan data akan saya ambil dari Royal Plaza dan meliputi electrical power, chiller dan AHU serta kapasitas chiller dan AHU. Setelah pengumpulan data, kemudian pengelolaan data.
Pada tahap pengolahan data di sini menggunakan metode matematis optimasi linear programming karena dapat menghasilkan solusi global optimum dengan menggunakan metode Simple linear programming yang diaplikasikan di Excel Solver. Setelah pengelolaan data, kemudian analisa data. Pada tahapan ini akan dianalisa dari hasil yang diperoleh sebelumnya. Seberapa besar selisih perbandingan penghematan biayaan, apakah sesuai dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir, laporan hasil penelitian. Pada tahapan ini, laporan tentang hasil yang didapat dari penelitian yaitu meliputi pengumpulan data, pengelolaan, hingga analisa data yang memperoleh hasil penghematan energi listrik. Berikutnya yaitu metode jadwal, di mana di sini dilakukan selama 12 bulan dengan rincian persiapan kegiatan 2 bulan, pengambilan data 4 bulan, pengambilan dan pengelolaan data 4 bulan, lalu analisa data 5 bulan, kemudian laporan hasil penelitian 3 bulan. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya kumpulkan dari jurnal-jurnal dan buku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.